wahai paman, kalau engkau mampu melakukan 10 perkara, maka engkau akan diampunkan dosa-dosamu dari awal sampai akhir. Qadimahu wa hadisahu, baik dosa yang sudah lama ataupun dosa yang baru. Wa khata'ahu wa amdahu, baik dosa itu disengaja atau tidak disengaja. Wa shimalan, ya. Jadi bukan begini nih, saya lihat yang paling banyak begini. Ini mazhab apa nih yang suruh begini nih? Yang menyunnahkan mazhab Malik mengambil dari hadis Nabi SAW bahawa sahabat pernah melihat Nabi menggerakkan jari. Mazhab Malik mengatakan yang digerakkan ke kanan ke kiri, bukan atas bawah. Namun jumhur ulama mengatakan lebih banyak solatnya Nabi tidak menggerakkan jari. Beliau tetap tegak begini. Nah, di saat kita melihat teman kita di samping sudah mulai bermain jarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang anjuran untuk melakukan salat duha, dan mudah-mudahan bisa kita tegakkan dan menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu at-targhib fi salatit tasbih, yaitu anjuran untuk melakukan salat tasbih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tasbih bermakna az-zikr, yaitu mengingat Allah. Dan salah satu kalimat yang dianjurkan dari bahasa tasbih adalah kalimat subhanallah. Kalimat ini termasuk kalimat yang memberatkan timbangan di yaumul mizan. Karena ada dua kalimat, kata Rasulullah, ringan di lidah, berat di timbangan. Subhanallah, subhanallahil azimi wa bihamdi. Jadi ada tasbih di dalamnya. Nah, ini menjadi bahagian yang perlu kita biasakan, memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah bukan menaikkan derajat Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia perlu dipuji kadang-kadang karena kedudukannya, dan semakin banyak dipuji berarti ada prestasi yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala
menganjurkan kita memujinya bukan untuk menaikkan derajatnya, karena Allah sudah maha tinggi. Seandainya semua manusia tidak ada yang memuji Allah, semua makhluk tidak ada yang memuji Allah, juga tidak menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Jadi puji-pujian yang disuruh oleh Allah di dalam bibir kita untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Allah suruh kita banyak memuji, bukan menyelamatkan Allah, tapi untuk menyelamatkan kita. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Allah berikan amalan yang ringan, hanya menggerakkan bibir saja, tapi bisa selamat di akhirat. Makanya kalimah-kalimah zikir itu sangat besar perjuangan mereka membela orang yang melafazkan kalimah itu. Dan Allah sangat memperhatikan kalimah-kalimah itu. Kalimah tertinggi adalah kalimah la ilaha illallah, dan itu lebih berat daripada timbangan sebesar-besarnya dosa. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan ketika seseorang berhadapan dengan Allah di yaumul hisab, Allah menampakkan catatan amalnya. Tentu dia sudah melihatnya lebih dahulu. Sepanjang mata memandang dari catatan amalnya, yang ada hanya adalah dosa. Dia lihat lagi lembaran-lembaran berikutnya, yang tertulis hanyalah dosa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba ini, masih ada tersisa darimu satu, yaitu satu kartu yang bisa menyelamatkanmu. Orang ini heran, mana mungkin satu kartu atau satu kalimah bisa menyelamatkanku. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk mengeluarkan kartu itu di atas namanya. Ternyata di kartu itu tertulis la ilaha illallah. Hanya itu, Pak, tertulis la ilaha illallah. Ini hadis sahih, hadis yang panjang. Lalu kemudian orang ini berkata, ya Allah, apakah kalimah ini, apakah kartu ini atau kalimah ini bisa menutupi dosa-dosaku yang begitu banyaknya? Ini tidak mungkin, tidak ada manfaat, katanya. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat, timbanglah kalimah itu dengan dosa-dosanya. Jadi diletakkanlah kartu itu di sebelah kanan, lalu ditimbanglah dengan dosa-dosa hamba ini. Ternyata hasil penimbangan, kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada dosa. Disitulah kemudian Allah mengatakan, engkau kuampuni dengan kalimah ini, masuklah ke surgaku. Ini fungsi zikir-zikir di dalam bibir kita. Makanya ada orang diberi kesempatan, padahal hanya amalan bibir saja, itu pun tidak mau. Tidak mau dia gerakkan bibirnya mengucap-ngucap, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu kalimah tasbih, bahagian daripada zikir yang paling disukai Allah. Nah, kemudian berhubungan dengan kalimah ini, ada satu salat yang di dalamnya memperbanyak kalimah-kalimah zikir atau tasbih ini. Dan salat itu kemudian dinamakan dengan salatul tasbih. Apa hukum salatul tasbih? Ada perbedaan pandangan di antara para ulama tentang hukum salat tasbih. Sebahagian para ulama menyatakan hukumnya sunnah. Sebahagian yang lain mengatakan tidak ada syariat atau tidak disyariatkan untuk melakukan salat tasbih. Jadi masih terjadi perbedaan pandangan. Dan perbedaan ini terjadi karena berbeda-beda melihat derajat hadis
tentang solat tasbih. Kelompok pertama yang menyatakan sunnah mengatakan bahawa derajat solat tasbih dalam hadisnya itu sahih, hadisnya sahih. Kelompok yang lain mengatakan tidak, itu hadisnya dhaif. Itu yang menjadi salah satu perbezaan pandangan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lihat hadis tentang adanya solat tasbih. Di dalam kitab ini itu hadis-hadis tentang solat tasbih dinyatakan sahih. Ulama-ulama Syafi'iyah itu cenderung mengatakan solat tasbih itu sunnah karena derajat hadisnya sahih. Namun tidak bermakna bahawa yang mengatakan tidak sahih adalah sebuah kesalahan, karena ini adalah hasil ijtihad. Maka salat tasbih itu bermula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas adalah salah satu daripada anak Abdul Muttalib, yaitu abang dari Ali bin Abi Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Ali bin Abi Talib. Abbas anaknya Abdul Muttalib. Jadi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Abbas, ya ammahu, wahai pamanku Abbas, kata Rasulullah, ala u'tika, ala amnahuka, ala uhibbuka. Kata Rasulullah, begitu aku kepingin atau begitu inginnya aku memberikanmu sesuatu, begitu inginnya aku mencintaimu. Jadi Rasulullah memulai dengan kalimah-kalimah, wahai pamanku, aku mencintaimu, aku ingin memberikanmu sesuatu. Ala if'al bika 10 khisalin iza anta fa'alta zalika ghafarallahu laka zambak awwalahu wa akhirahu. Kalau engkau melakukan 10 perkara, maka Allah akan ampunkan dosa-dosamu dari awal sampai akhir. Wahai paman, kalau engkau mampu melakukan 10 perkara, maka engkau akan diampunkan dosa-dosamu dari awal sampai akhir. Qadimahu wa hadisahu, baik dosa yang sudah lama ataupun dosa yang baru. Wa khata'ahu wa amdahu, baik dosa itu disengaja atau tidak disengaja. Wa saghirahu wa kabirahu, baik dosa itu dosa kecil maupun dosa besar. Wa sirrahu wa alaniyatahu, baik dosa itu dosa yang engkau lakukan sembunyi-sembunyi atau dosa yang engkau lakukan terang-terangan, semuanya diampunkan Allah. Nah, apa 10 amalan itu? Jadi barulah Nabi menyebutkan 10 khisal, dan 10 perkara itu adalah antusalli 4 raka'atin, salatlah 4 rakaat, taqra' fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab, bacalah di setiap rakaat al-Fatihah, wa surah, lalu bacalah surat-surat yang ada dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Fa iza faraghta min al-qira'ah, kalau engkau sudah selesai membaca surat itu, fi awwali raka'atin, di rakaat pertama, faqul wa anta qa'im, maka sebutlah dalam keadaan engkau berdiri. Jadi pertama salat, rakaat pertama takbir, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat setelah Al-Fatihah, lalu jangan rukuk dulu. Disitulah Nabi menyuruh bacalah. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah 4 pujian kepada Allah,
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah lah yang maha besar. 4 kalimat ini kita kumpulkan untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? 15 marrah. Bacalah 15 kali. Ini sebelum rukuk. Summa tarqa', lalu rukuklah, fataqul wa anta raki' 10. Lalu bacalah setelah engkau membaca bacaan rukuk, subhana rabbiyal azim 3 kali, maka bacalah berikutnya 10 kali kalimah tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti sudah 25. Summa tarfa' ra'saka minar ruku' fataqulaha 10. Lalu angkatlah kepalamu dari rukuk, iaitu yang dimaksud adalah i'tidal. Nah, setelah baca doa i'tidal, bacalah 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti sudah 35 kali. Summa tahwi sajidan. Kemudian bersujudlah, fataqul wa anta sajid 10. Bacalah di dalam rukukmu 10 kali kalimah tadi lagi, berarti sudah 45. Summa tarfa' ra'saka minas sujud fataqulaha 10. Lalu angkatlah kepalamu dari sujud, iaitu berarti posisinya duduk di antara 2 sujud. Ucapkanlah 10 kali. Berarti sudah berapa Bapak Ibu? 55. Summa tasjud, lalu sujudlah yang kedua, fataqulaha 10. Baca lagi 10 kali. Itu setelah tasbih sujud, baca lagi 10 kali. Berarti sudah 65. Summa tarfa' ra'saka minas sujud fataqulaha 10. Lalu bangkit lagi dari sujud, kan mau bangkit berdiri ke rakaat kedua. Nah, di situ Nabi mengatakan jangan langsung berdiri, duduklah dulu sebentar. Kalau dalam salat kita melakukannya duduk istirahat, jadi dari sujud enggak langsung naik, duduk sebentar. Tapi kalau dalam salat biasa itu duduk istirahat itu enggak ada bacaan apa-apa, Pak. Hanya untuk memudahkan berdiri saja, duduk tegak lalu langsung baru berdiri. Itu kalau salat biasa sunnah. Tapi salat tasbih maksud Nabi setelah engkau sujud, sebelum bangkit rakaat kedua, duduklah sebentar, disitulah fataqulaha 10. Bacalah 10 kali lagi, barulah engkau bangkit berdiri rakaat kedua. Fazalika 75 fi kulli raka'ah. Jumlah seluruhnya yang engkau baca dalam satu rakaat adalah 75 kali. Taf'al zalika fi 4 raka'at. Lakukanlah seperti itu dalam 4 rakaat. Berarti solat tasbih itu 4 rakaat sekali salam. Di 4 rakaat sekali salam, tidak ada duduk tahiyat. Karena dia nanti setiap rakaat itu ada duduk setelah sujud. Maka berarti seluruhnya jumlahnya 75 kali 4 1500. Besar kali Pak, 1500. Ler doga 300 kali. Tadi kalau ada yang nyaut 1500 sekian, berarti betul-betul tidur tu Pak. Nah, kemudian wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yawm marrah faf'al. Kata Nabi, kalau engkau mampu melakukan salat itu setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jadi salat tasbih itu dianjurkan kalau bisa setiap hari sekali. Fa in lam tastati' fa fi kulli jum'ah. Kalau engkau tidak mampu setiap hari, maka lakukanlah setiap Jumaat, seminggu sekali. Maksudnya bukan harus di hari Jumat, karena kita menghitungnya minggu. Hijriyah menghitungnya satu Jumaat, kita seminggu. Maka maksud Nabi dalam seminggu itu, dalam satu kali Jumaat, lakukanlah sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Kalau engkau tidak mampu satu minggu sekali, maka lakukanlah sebulan sekali.
Fa in lam taf'al fa fi kulli sanah marrah. Kalau engkau tidak mampu melakukannya sebulan sekali, lakukanlah setahun sekali. Fa in lam taf'al, kalau engkau juga tidak mampu, fa fi umrika marrah, lakukanlah seumur hidup sekali. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan para ulama menyebutkan hadis ini derajatnya sahih. Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan ayahku berkata, laisa fi salati tasbih hadisun sahih ghaira haza. Aku mendengar dari ayahku tidak ada hadis lain dari salat tasbih yang sahih seperti hadis yang ini. Jadi ini masih terjadi perbedaan-perbedaan pandangan karena derajat hadis. Tapi banyak ulama yang mengatakan bahawa hadis ini sahih, dan itu dikuatkan oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan bunyi yang hampir sama. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau begitu di saat terjadinya khilaf di dalam sebuah pandangan derajat hadis, maka kita dibolehkan untuk melakukannya. Berarti paling kurang kita memilih di antara pandangan yang kita cenderung hati memilihnya dengan ilmu. Berarti selama masih ada yang mengatakan sahih, apalagi kita merujuk kepada para ulama, bukan pikiran kita. Mereka itu kan bukan ulama cilet-cilet. Ini yang bicara-bicara tentang derajat hadis itu bukan ulama sembarangan. Mereka ini memang ahli ilmi. Makanya mengambil ijtihad mereka di satu sisi dibolehkan. Namun sebahagian ulama yang mengatakan hadis tentang salat tasbih itu lemah, mereka tidak mau melakukannya. Itu pun tidak mengapa, silahkan, dibolehkan. Yang jangan yang salat mengejek yang tidak salat, yang tidak salat mengejek yang salat, padahal kebenarannya masih di dalam ranah ijtihad. Jadi selama ijtihad itu sebenarnya di sisi Allah itu tidak ada yang salah. Anda salah dapat 1 pahala, Anda benar dapat 2 pahala. Maka bukalah hati, lapangkanlah dada dengan orang yang mungkin tidak setuju dengan pandangan kita, tapi dia punya tempat berpijak, ada hadis. Itu hal yang biasa. Yang menjadi penyakit hari ini adalah tidak terima pendapat orang. Orang pun enggak mau terima pendapat dia, tapi dia ngotot ingin membuat orang lain harus ikut saya. Harus saya yang berada di posisi benar. Itu kan agak pungo sedikit begitu. Kenapa harus maksa orang ikut? Bukankah orang juga punya pandangan dengan dalil juga yang berbeda? Dan itu terjadi di dalam dunia fikih, bukan 1-2 tempat, Pak, ribuan tempat. Ribuan tempat. Dari hal-hal yang sederhana banyak sekali. Maka cukuplah berlapang dada di atas perbedaan. Kita kalau sudah berlapang dada, insya-Allah persatuan tetap terjaga. Di samping kita ada yang salat, jari telunjuknya bergerak-gerak ketika duduk tahiyat. Kalau kita ada mengaji, maka itu bukan jadi masalah. Kenapa? Karena pandangan mazhab Malik menyunnahkan menggerak-gerakkan jari. Cuma bagi yang mengikuti pandangan ini, kalau mengaji yang tuntas. Mazhab Malik menyuruh menggerakkan jari ke kanan dan ke kiri, yaminan wa shimalan. Jadi seharusnya duduknya begini, Pak. Waktu duduk ke kiri ni, kanan shimalan, yaminan wa shimalan. Jadi bukan begini nih. Saya lihat yang paling banyak begini. Ini mazhab apa nih yang suruh begini nih? Yang menyunnahkan mazhab Malik mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat pernah melihat Nabi menggerakkan jari. Mazhab Malik mengatakan yang digerakkan ke kanan ke kiri, bukan atas bawah. Namun jumhur ulama mengatakan lebih banyak solatnya Nabi tidak menggerakkan jari. Beliau tetap tegak begini. Nah, di saat kita melihat teman kita di samping sudah mulai bermain jarinya, janganlah kita sibukkan diri dengan mencari-cari kesalahannya, nyanpukannya. Ini apa ni? Ini apa ni lagi ni? Ini sesatkah? Bukan sesat, kita yang kurang mengaji. Atau kita mengaji pas bertemu dengan guru-guru ekstrim.
yang juga tidak mau menerima pendapat orang. Didoktrinlah jamaahnya, itu salah, ini salah. Di situlah terjadinya perpecahan hati, melihat orang seakan-akan salah semua, yang benar cuma kita. Jadi rubahlah cara pandang. Kita ini mukmin. Nanti di akhirat kita tidak ditanya lagi tentang fikih. Waktu masuk kubur ada pertanyaan fikih, Pak. Ada ditanya rukun salat. Begitu kita masuk kubur, malaikat nanya berapa rukun salat. Berarti yang bermazhab Hanafi mengatakan sekian, bermazhab Hambali sekian, yang mazhab Syafi'i sekian. Tidak ada. Pertanyaannya kembali ke dasar, yaitu tentang akidah, iman. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu. Selesai 3 perkara. Lolos, amanlah engkau di alam kubur. Enggak ada pertanyaan khilafiyah pun, dah bertibu orang urusan-urusan beginian. Aduh, karu masjid masabohnya gara-gara nian. Ya. Jadi inilah kadang-kadang orang-orang yang selalu menyibukkan diri. Salat tasbih boleh lakukan, boleh tidak. Ya. Tapi dengan ilmu, Pak. Jadi jangan begini. Memang dia tipenya jangankan salat tasbih, masalah sunnah qabliyah, ba'diyah pun dia enggak mau lakukan. Lalu dia mengatakan, saya lebih cenderung ke hadis yang tidak ada salat tasbih itu. Padahal dia memang enggak mau lakukan. Itu bukan begitu cara pandang. Kalau kita yakin sepertinya Ustaz yang saya tahu hadisnya itu dhaif, silahkan tidak usah lakukan. Tapi yang meyakini sahih, ini banyak ulama-ulama, Pak, termasuk ulama-ulama Syafi'i paling banyak meyakini bahawa ini adalah hadis yang sahih. Jadi boleh lakukan setiap hari. Itu lama kan, Pak? Salat tasbih itu lama, 4 rakaat lagi, 300 kali tasbih. Bergetar langit mendengarkan tasbih kalau ikhlas. Karena tasbih itu bisa menggoyangkan arasy. Karena kalimah Allah itu paling mulia di semua makhluk. Makanya Allah katakan setiap hari semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, sampai ikan di tengah laut, semuanya bertasbih kepada Allah. Kita saja yang paling kurang tasbihnya. Ikan bertasbih, harimau bertasbih, semua takut kepada Allah, semua memuji-muji Allah. Manusia yang paling bebal otaknya, dari pagi sampai pagi duduk di kedai kopi dengan game judi online, tidak pernah menyebut-nyebut Allah. Ketika mati sudah datang, barulah dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang sanggup melakukan tiap hari silahkan tiap hari, yang tidak sanggup seminggu sekali, yang tidak sanggup sebulan, yang tidak sanggup setahun, yang tidak sanggup silahkan seumur hidup sekali. Adakah ketentuan di hari-hari tertentu? Tidak ada. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan harus di malam nisfu Sya'ban, tidak ada. Tidak ada, Pak. Boleh kapanpun kita melakukannya. Kalau kita ingin mengambil momen cocoknya di malam nisfu Sya'ban, silahkan saja. Tapi jangan sampai mengira bahwa ada ketentuan disuruh salat tasbih hanya di malam nisfu Sya'ban. Itu tidak ada, Pak. Yang mau melakukan silahkan, karena mengambil momennya begini-begini silahkan. Tapi jangan sampai teryakini seakan-akan ada suruhan. Jadi ini tentang salat tasbih. Apa kemuliaannya? Diampunkan dosa-dosa. Kalaupun hadisnya dhaif, misalnya, maka kalimah itu tetap bermakna di sisi Allah. Walaupun hadisnya, misal ada yang tadi sebahagian mengatakan dhaif, tapi kalimah yang kita keluarkan itu tetap bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya kebun, Pak, di surga. Kita punya kebun. Walaupun di dunia kita tidak ada kebun, cuma ada kolam ikan kecil di depan rumah, tapi kita punya kebun yang luas di surga. Bagaimana cara menanamnya? Bertasbihlah. Setiap kali kita bertasbih, tumbuh satu pohon kurma. Nanti waktu kita masuk surga, insyaAllah, maka kita akan dinampakkan, inilah kebunmu yang engkau dulu menanamnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berzikir. Nanti ada orang mengira, tapi saya sudah hidup 60 tahun Ustaz, sudah banyak kali saya zikir, bagaimana kebun saya bisa luas begitu? Bapak, surga itu seluas langit dan bumi. Rumah kita yang akan kita tempati itu seluas mata memandang. Luas rumah, kaplingnya seluas mata memandang.
Sejauh mana kita memandang, begitulah luasnya rumah kita. Isteri kita, ini nggak enak sikit saya bilang ibu, tapi hadis yang mengatakannya itu satu orang itu sampai 70 istri. Ya tentu termasuk istri yang di dunia. Nanti yang jadi ibu kosnya ya istri kita lah Pak. Tapi kalau ibu kosnya masih merepet seperti di dunia, nah kayaknya dikeluarkan dari rumah itu. Tapi di sana nggak ada lagi, semuanya dicabut oleh Allah. Rasa dendam, rasa tidak bahagia, cemburu, semua dicabut Allah. Itu, dan di luar rumah kebun kita terpampang luas. Kapan kita panen? Suka-suka kita Pak. Perlukah kita orang yang akan memetik? Enggak perlu, karena dahannya yang didekatkan ke mulut kita. Wa qutufuha daniyah, cabang buah, cabang pohon dari buah yang engkau ingin makan, ku dekatkan ke mulutmu. Jadi dekat, langsung up, sambil tidur-tiduran. Enggak perlu kerja Pak, enggak perlu susah gaji enggak keluar, tidak perlu mikir THR, tidak perlu mikir gaji 13 akan ada atau tidak, tidak perlu yang honorer susah mencari-cari P3K, yang P3K tidak perlu merindukan PNS, semua ditanggung Allah dengan kelelahan kita di atas dunia. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.